Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Persepsi Warna terhadap Daya Ingat Jangka Pendek atau Short Term Memory pada mahasiswa. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Melda Lucianti, yang kedua ada Syaila Najwa, yang ketiga ada Siti Salwa Almaira, yang keempat ada Aisyah Nur Muslimah, dan yang terakhir ada Sabrina Iftina Roziani. Kemudian next. Penelitian kami dilatar belakangi oleh beberapa indikator, di antaranya memori jangka pendek merupakan kemampuan kognitif yang penting bagi mahasiswa karena berperan dalam menyimpan dan mengolah informasi selama proses pembelajaran. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa justru dituntut untuk mampu menerima, memahami, serta mengingat informasi dalam waktu singkat, sehingga kualitas memori jangka pendek menjadi faktor yang sangat krusial. Kemudian, sebagai bagian dari tampilan visual diduga dapat mempengaruhi perhatian dan kemampuan mengingat informasi karena berpotensi meningkatkan daya tarik dan fokus individu. Namun, dalam praktik pembelajaran di perguruan tinggi, bahan ajar masih sering disajikan secara monoton, sehingga mahasiswa cenderung mudah merasa bosan dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi. Penelitian-penelitian ini sebelumnya mengenai pengaruh warna terhadap memori jangka pendek menunjukkan hasil yang belum konsisten. Nah, di antaranya di sini kami menampilkan dua hasil penelitian. Yang pertama, pada Haryati et al. Di tahun 2021, dia menemukan bahwa warna tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap memori. Nah, sedangkan di penelitian selanjutnya, yaitu Nia dan kawan-kawan, di tahun 2024 menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap persepsi warna terhadap memori jangka pendek. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa penelitian sebelumnya belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh warna terhadap memori jangka pendek. Baik, kita masuk ke bagian metode. Yang pertama ada desain penelitian. One group question experimental design adalah jenis penelitian eksperimen yang hanya melibatkan satu kelompok partisipan saja yang diberikan perlakuan tertentu tanpa kelompok kontrol ataupun kelompok membanding lainnya. Yang kedua, partisipan. Kita memakai 10 mahasiswa terdiri dari 5 perempuan dan 5 laki-laki pada usia 17 sampai 23 tahun, penglihatan normal dan tidak buta warna. Ketiga, variabel dan pengukuran. Variabel independen kita yaitu persepsi warna, stimulus visual berwarna dan tidak berwarna. Dependennya, daya ingat jangka pendek, stimulus berupa gambar dan kata sederhana. Untuk scoring, jawaban satu, jawaban benar tuh dihitung satu, jawaban salah atau tidak jawab itu dihitung 0. Keempat, ada proses penelitian, pemberian penjelasan dan instruksi eksperimen, penyajian stimulus visual berwarna dan tidak berwarna, jeda singkat tanpa stimulus, menuliskan kembali stimulus yang diingat atau merecall, penutupan dan ucapan terima kasih. Total durasi yang kita pakai 20-30 menit. 5. Upaya kontrol. Instruksi ruangan dan waktu pelaksanaan seragam, stimulus dari kategori objek yang sama atau pakai buah, pelaksanaan dalam satu sesi untuk seluruh partisipan. 6. Analisis data. Skor recall ditabulasi menggunakan Microsoft Excel, analisis deskriptif dan juga inferensial atau uji beda. Fokus pada performa daya ingat jangka pendek setelah perlakuan. 7. Penjelasan. Post-test 1, pengukuran awal untuk melihat dampak langsung intervensi terhadap variabel penelitian. Post-test 2, pengukuran lanjutan untuk menilai perkembangan dan konsistensi efek perlakuan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, post-test 3, pengukuran akhir untuk mengetahui hasil keseluruhan perlakuan dan menjadi dasar penarikan kesimpulan penelitian. Next. Kemudian di sini ada bagian hasil. Yang pertama, kami menggunakan hasil uji Wilcoxon di antara proses 1 dengan proses 2 yang menunjukkan dengan nilai W yaitu 8.000, Z yaitu minus 1.400 dan P 0,181. Nah, nilai P yang lebih besar dari 0,05 ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor proses 1 dengan skor proses 2. Nah, dengan demikian peningkatan skor dari proses 1 ke proses 2 belum dapat dikatakan bermakna secara statistik. Nah, kemudian kita bisa lihat sama-sama pada deskriptif plot. Terlihat adanya kecenderungan peningkatan skor rata-rata dari post-test 1 ke post-test 2. Nah, namun error bar pada kedua tes masih saling tumpang tindih yang menunjukkan bahwa variasi skor antar partisipan masih kurang besar. Hal ini mendukung hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua tes tersebut belum signifikan. Next. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat lagi nih teman-teman pada
bar plots. Di sini tinggi batang postes 2 tampak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan postes 1. Nah, meskipun demikian, seluruh tinggi batang tersebut tidak terlalu mencolok, sehingga secara visual memperkuat kesimpulan bahwa peningkatan skor pada postes 1 ke postes 2 masih relatif kecil dan belum signifikan. Nah, kemudian kita lihat untuk postes 1 dengan postes 3. Di hasil uji Wilcoxon, satu arah antar postes 1 dan postes 3 menunjukkan dengan nilai P 0,000 Z yakni berada pada angka minus 2,803 dan P 0,003. Nah, nilai P yang lebih kecil dari 0,05 ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik di mana skor postes 3 secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan skor postes 1. Kemudian, pada deskripsi plots, di sini dapat kita lihat sama-sama bahwa peningkatan skor yang jelas dari postes 1 ke postes 3. Nah, rata-rata skor postes 3 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan postes 1. Dan error bar antara tes relatif tidak saling tumpang tindih. Nah, hal ini itu jelas menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi itu bersifat konsisten pada sebagian besar partisipan. Nah, kemudian bisa kita lihat pada sebelah kanan, yaitu pada bar plots. Di sini menunjukkan perbedaan yang tinggi antara batang yang cukup mencolok antara postes 1 dengan postes 3. Nah, batang pada postes 3 itu jauh tampak lebih tinggi dibandingkan pada postes 1. Hal ini secara visual menegaskan bahwa adanya peningkatan daya ingat jangka pendek yang signifikan setelah pemberian stimulus gambar berwarna. Next. Selanjutnya untuk postes 2 dan postes 3 dari hasil uji Wilcoxon satu arah antara postes 2 dan postes 3 itu menunjukkan nilai W sebesar 0,000, nilai Z-nya yaitu min 2,803 dan nilai P-nya itu 0,003. Nah, nilai P yang lebih kecil dari 0,05 itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dengan skor postes 3 lebih tinggi dibandingkan postes 2. Nah, untuk dari descriptive plots-nya terlihat adanya peningkatan skor yang konsisten dari postes 2 ke postes 3. Rata-rata skor postes 3 lebih tinggi dan variasi skor antar partisipannya cenderung lebih stabil dibandingkan postes 2. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa stimulus pada postes 3 memberikan dampak yang lebih kuat. Next. Untuk pada barcode-nya sendiri itu memperlihatkan perbedaan tinggi batang yang jelas antara postes 2 dan postes 3. Nah, batang postes 3 itu lebih tinggi dibandingkan pada postes 2, sehingga secara visual itu mendukung hasil uji statistik bahwa terjadi peningkatan daya ingat jangka pendek yang signifikan. Next. Lalu selanjutnya pada saat ini saya akan bahas hasil penelitian dari tiga sisi yaitu temuan empiris, interpretasi hasil, dan penjelasan teoritis. Pertama, dari temuan empiris, hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya peningkatan skor daya ingat jangka pendek yang konsisten dari proses kedua sampai ke proses 3. Rata-rata skor pada proses 3 juga lebih tinggi dan lebih stabil yang terlihat dari variasi skor yang semakin kecil. Selain itu, grafik batang memperlihatkan perbedaan tinggi batang yang jelas sehingga mendukung adanya peningkatan daya ingat jangka pendek yang bersifat signifikan. Selanjutnya, pada interpretasi hasil menunjukkan bahwa pengaruh warna terhadap daya ingat jangka pendek tidak muncul secara instan. Hal ini terlihat dari tidak signifikannya perbedaan skor pada tahap awal, namun ketika stimulus visual warna diberikan secara lebih optimal dan berulang, efeknya mulai terlihat. Pada proses 3, warna terbukti lebih efektif dalam meningkatkan atensi, sehingga informasi dapat dipertahankan dengan lebih baik. Kemudian, secara teoritis, temuan ini sejalan dengan model memori Atkinson dan Shiffrin yang menyatakan bahwa keberhasilan memori jangka pendek sangat bergantung pada kualitas proses encoding. Warna berperan sebagai stimulus visual yang menonjol, sehingga mampu meningkatkan perhatian dan memperkuat proses encoding informasi. Hasil ini juga konsisten dengan theory levels of processing yang menekankan bahwa pemrosesan informasi yang lebih dalam akan menghasilkan daya ingat yang lebih baik. Terakhir, berdasarkan analisis uji inferensial, uji Wilcoxon menunjukkan adanya peningkatan signifikan daya ingat jangka pendek pada perbandingan postes 1 dengan 3, serta postes 2 dengan 3. Namun, tidak dengan perbedaan signifikan antara postes 1 dan 2. Hal ini menegaskan bahwa efek warna tidak bersifat langsung, tetapi muncul secara bertahap ketika stimulus visual diberikan secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan warna berkontribusi terhadap peningkatan daya ingat jangka pendek, terutama setelah individu mendapatkan paparan stimulus yang cukup.
Oke, di bagian terakhirnya ini ada kesimpulan di mana penelitian ini itu menunjukkan bahwa persepsi warna itu berpengaruh terhadap daya ingat jangka pendek mahasiswa. Namun, efeknya tidak muncul pada tahap awal pemberian stimulus. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara proses 1 dan proses 2. Sementara peningkatan daya ingat jangka pendek terlihat signifikan pada proses 3. Hal ini menunjukkan bahwa stimulus visual bersifat efektif meningkatkan daya ingat jangka pendek apabila disajikan secara optimal dan konsisten. Kemudian yang terakhir itu saran dan ucapan terima kasih, di mana penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar, serta menggunakan desain eksperimen dengan kelompok kontrol atau pembagian kelompok secara acak agar hasil penelitian memiliki kekuatan dan generalisasi yang lebih baik. Selain itu, pembagian variasi stimulus warna seperti jenis, tingkat kontras, dan kombinasi warna perlu dilakukan untuk mengidentifikasi stimulus warna yang paling efektif dalam meningkatkan daya ingat jangka pendek. Nah, temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pendidik dalam merancang sebuah pembelajaran visual dengan menggunakan warna yang terencana dan konsisten. Eh, Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan pihak-pihak yang telah berkontribusi serta memberikan dukungan selama proses pelaksanaan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.